Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Pertanyaan mau saya jawab Bapak tadi. Kenapa Islam melihat logika dan kenapa kisah para rasul? Jangan pikirkan, kenapa mau pakai. Islam tidak pernah menjelaskan ketuhanan pakai logika, tapi tolong dihapus sudah. Cepat-cepat bekerja kayak orang Batak, lihat orang Batak itu. Belanda aja dia lincir 350 tahun di Jawa. Sumatera cuma 3,5 tahun. Saya jelaskan. Penjelasan tentang Yesus itu sangat bertele-tele. Di satu pihak mengatakan Tuhan penjelasan dari Paulus, di pihak lain penjelasan Al-Bible, Yohanes tadi, dia bukan Tuhan. Islam sederhana. Surat 20, surat Toha, ayat 14. Bukan logika, pendekatan literal dan tekstual. 1. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'burni, mengabdilah kepadaku, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Sempurna bicara Allah dan pengabdian. Tidak ada satu dalil mengatakan sesungguhnya aku adalah Yesus maka sembahlah aku. Yang ada aku adalah utusan Allah. Haleluya. Sementara Al-Quran, Allah yang mengakui dirinya, bukan diakui umatnya, beda. Kalau Kristen aku melihat Yesus, aku melihat Yesus. Yesus sendiri tidak mengaku. Kalau ini terbalik. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang kita muliakan, kita agungkan, kita tinggikan illallah, kecuali Allah. Fa'budni, ada kata perintah. Yesus tidak pernah mengatakan, hei kaum Nasrani, sembahlah aku. Nasrani tidak ditemukan di Bible. Kata Kristen ditemukan ketika di mana? Ethiopia. Betul kan Pak? Yang ketiga, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ada sarana. Makanya satu-satunya agama di muka bumi yang bisa dipertanggungjawabkan sistem ketuhanannya hanya Islam. Transparan, objektif, dan universal. Tidak bertele-tele. Oke lah, Bapak aku tadi sebagai Tuhan. Kita bisa bantah. Yesus mengatakan, aku hanya utusan Allah. Yang paling menyakitkan bagi saudaraku yang derita pandemi. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku diutus. Kasihan saudara saya ini orang Batak. Beliau tidak cabut oleh Yesus. Itu jelas Pak. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Tolong boleh tepuk tangan, tapi mulut tidak keluar suara, ya. Masih ada 8 menit. Baik, saya ingin kembali menambahkan apa yang sudah diberikan tadi, bahwa saya lebih fokus kepada Yesusnya. Tadi saya baru sampai kepada apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan tentang hukum kasih. Yesus mengajarkan supaya kita tidak boleh menghakimi. Yesus mengajarkan supaya kita tidak boleh melanggar perintah hukum kasih. Diaminkan ya. Dan Yesus akan datang kembali. Karena Yesus ada di mana? Dan dia akan datang kembali. Amin ya. Untuk apa Yesus akan datang? Wahyu 22 ayat 12. Yesus datang untuk membalaskan setiap perbuatan manusia. Aku datang untuk membawa upahku. Apa artinya upahku di sini? Berarti perjalanan kehidupan manusia apakah baik atau jahat itu akan menentukan dia nanti. Makanya di dalam Pengkhotbah 14 ayat 13 disebutkan apa? Setiap orang akan menghadap pengadilan tahta surga. Akan dihakimi. Amin ya. Itu yang diyakini oleh orang muslim. Orang muslim hanya percaya kepada Allah. Itu sebabnya orang muslim hanya menjalankan hidupnya supaya sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Yang akan dibawa oleh setiap orang pada saat dia sebentar meninggal adalah amal dan perbuatannya. Itulah sebabnya Injil juga mengajarkan banyaklah berbuat baik karena perbuatan baik menutupi banyak dosa. Jadi tidak bertentangan. Yang saya mau tambahkan di sini adalah soal Yesus Kristus. Bapak-bapak saya ingin fokuskan. Maaf, saya bukan bicara riak atau menyombongkan diri. Kalau mau saya bahas soal masalah bahasa aslinya dalam bahasa Aramaik, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani, mungkin tidak cukup waktu 1 minggu di sini. Ya, saya hanya mau sebutkan begini Pak. Yesus
pada saat dia datang, dia untuk menggenapi janji Allah khusus kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain. Ya, itu harus kita aminkan, ya dan amin. Ya. Dan setelah misi Yesus datang di dunia ini kepada bangsa Israel sendiri menolak Mesias. Amin tidak? Kenapa bangsa Israel menolak Mesias? Karena yang diinginkan oleh bangsa Israel bukan Mesias kayak begini yang diinginkan. Mereka berharap kalau dia bisa Mesias itu bisa menjadi seorang raja yang besar. Mereka mengingat kebesaran Daud, mengingat kebesaran apa? Sulaiman. Tapi yang datang kok Mesiasnya seperti ini. Itu yang ditolak oleh orang Yahudi. Ya. Tetapi setelah Yesus terangkat, pada saat Yesus datang, Yesus hanya mengajarkan sama seperti yang diajarkan oleh bapak-bapak dan nabi-nabi sebelumnya. Dari Adam, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, sampai kepada Yesus sendiri, hanya satu yang diajarkan. Kalau ingin mendapatkan hidup yang kekal, sembahlah hanya satu Allah yang benar. Ulangan 4 ayat 6. Hanya satu Allah yang benar, yaitu siapa? Bapa, yaitu siapa? Yahweh. Dan dia menyebut dirinya hanya sebagai utusan. Kalau bicara Yesus sama dengan Allah, saya mau tegaskan, itu hanyalah hasil konsili. Tidak berdasarkan Alkitabiah. Tak bisa buktikan dalam sejarahnya. Kenapa ada doktrin Trinitas? Kenapa ada doktrin Duinitas? Ada sejarahnya. Kapan itu dimulai? Pada tahun 325. Mazhab ini sudah ribuan tahun ya Pak ya. Mereka membuat suatu apa? Keputusan antara Arius bersama apa? Athanasius. Buka sejarah. Makanya kita orang Kristen harus tahu sejarah. Kenapa Bible itu begitu? Kenapa kita meyakini itu? Jangan hanya katanya-katanya. Ya. Bapak, jadi saya bicara soal sejarah di sini, dan itu doktrin Trinitas sejak tahun 325. Lalu tahun 381 Konsili Konstantinopel menjadi doktrin Trinitas, dan doktrin Trinitas itu dengan segala tetek bengeknya itu diyakini sampai sekarang ini. Banyak orang Kristen nggak tahu kenapa Allahmu 3. Lalu yang berikutnya, Yesus dikatakan 100% manusia, 100% Allah. Kok bisa seperti itu? Ya kan? Ada doktrinnya Pak. Itu adalah hasil konsili Chalcedon 451. Ya, itu ada konsilinya. Ya, itu ada konsilinya. Konsili Chalcedon 451 yang membuat satu keputusan, Yesus 100% manusia, Yesus 100% apa? Allah. Itu adalah buatan manusia. Sekarang saya mau bertanya Pak, pernahkah Yesus mengaku dirinya adalah Allah? Pernah? Di ayat mana Pak? Itu bukan perkataan Yesus. Tolong tidak interaktif. Oke. Tolong. Nanti saya akan apa? Nanti saya akan luruskan kembali ya. Kalau memang betul ada perkataan Yesus, ya. Tolong ya. tidak interaktif. Tolong. Nanti tidak kita buka bahasa tolong aslinya. tidak interaktif. Ya. Oke. Ya. Sebentar. Saya perlu tegur dua-duanya. Pemateri tidak boleh provokatif. Sebentar, saya ngomong, sebentar. Pemateri tidak boleh provokatif. Pemateri ini semua audiens, bukan kepada salah satu audiens, ya. Kemudian bahasanya tolong diam, ya. Terus kemudian tolong tidak interaktif, ya. Saya lanjutkan. Tidak interaktif, ya. Nanti tidak kemudian, ya. Tidak boleh interaktif. Jadi silakan bicara, silakan jawab, tidak perlu. Baru saja, ini umat beragama enggak sih? Saya heran juga ini. Ya, baik. Mohon maaf kalau tadi ada yang tersinggung. Saya tegas kepada Islam maupun Kristen. Saya nggak peduli. Karena tanggung jawab di akhirat saya adalah keadilan. Ya, setiap agama mengajarkan keadilan. Ya, jadi siapapun jangan melihat karena ketika saya tegur marah karena agama yang beda. Enggak. Tanggung jawab saya kepada Tuhan yang saya yakini, dan itu keadilan di sini. Tepuk tangan, ya. Waktu tinggal 1,5 menit. Silakan Pak Insan. Ya, jadi tadi sudah disampaikan Matius 16 ayat 27, kata Yesus akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi oleh malaikat-malaikatnya.
Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi tidak ada ya, tidak ada istilah penebusan dosa. Dosa tanggung masing-masing. Nah, kemudian tadi Bapak ingin mengcounter Yohanes 13:13 yang Bapak tanyain Bapak ini. Samping saya bilang mana bukti Yesus ngaku dia Allah, yang Bapak sebut itu Yesus itu ngaku Tuhan. Yohanes 13:13. Seluruh Alkitab cuma ada satu. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, nah, gitu kan? Tapi itu bukan Tuhan, Tuhan. Bapak lihat di seluruh Injil berbahasa Inggris tidak ada satupun mengatakan you call me teacher and God, tidak. You call me teacher and Lord, ya. Ya. You call me master and Lord, semua Lord itu Tuhan, bukan Tuhan. Ya, tidak ada. Ya, mengaku Allah satu pun tidak ada. Yesus mengaku dirinya Allah itu tidak ada. Yang mengaku Tuhan cuma satu-satunya Yohanes 13 ayat 13, tapi itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Waktu habis. Kemudian kita berikan kepada saudara-saudara kita dari pihak Kristen 10 menit. Baik, saya akan jawab saja dari ibu tadi yang nomor 3. Selanjutnya nanti dijawab oleh Yosua Teu. Kenapa Yesus mati kalau Yesus itu adalah Tuhan? Ya, saya ingin sampaikan bahwa yang namanya Tuhan Allah tidak ada yang bisa mematikan dia, yang membunuh Allah nggak ada. Ya, siapa manusia makhluk di kolong langit ini yang bisa membunuh Allah? Tidak ada. Karena Allah tidak dapat dibinasakan oleh apapun, oleh siapapun. Itulah sebabnya dia datang dalam rupa manusia, itu yang disebut dia diutus. Untuk apa? Alkitab mengatakan ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu ada jeratnya, jerat maut. Ya. Dan dia katakan begini, hukum Taurat tidak berdaya sehingga Yesuslah yang datang menggantikan orang yang ada di bawah kutuk hukum Taurat, supaya dia yang mati, dia yang dikorbankan, supaya semua yang hidup di bawah hukum Taurat lepas dari kutuk hukum Taurat. Jadi kalau mau selamat harus di bawah Yesus Kristus, bukan di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu maut. Ya. Ya. Apakah Paulus pernah mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Ada puluhan ayat yang secara literal, ratusan ayat yang secara tersirat. Salah satunya saja, karena ini waktunya pelik sekali. Jadi Roma 9 ayat 5 itu dikatakan Yesus itu lahir dari keturunan bapak-bapak leluhur sebagai Mesias. Kalimat terakhir ayat itu berkata dia adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang harus disembah untuk selama-lamanya. Dalam Yohanes 5 ayat 20 dikatakan Yesus itu adalah Allah yang benar. He is the true God and everlasting life. Dan dia adalah hidup yang kekal. Terus asal-usul Kristen itu dimulai di kota Antioquia. Pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen, termasuk Paulus di dalamnya. Jadi bukan Paulus pencipta yang mengejek orang-orang murid-murid Yesus adalah Kristianoi, dari kata Kristianoi. Paulus sendiri terhisap di dalamnya sebagai pengikut Kristus bersama dengan rasul-rasul yang lain. Kata Kristen itu sebenarnya itu celaan, ejekan terhadap mereka yang mengikut Yesus, yang menjadi pengikut Yesus ketika itu. Tetapi bagi murid-murid tidak masalah mengenakan kata Kristen sebagai pengikut Kristus, karena mereka tahu siapa yang mereka percaya. Yesus itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Itu ayat-ayatnya dikatakan oleh Paulus sendiri, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dalam Filipi dikatakan dia walaupun Allah tapi mengosongkan dirinya sendiri. Dalam terjemahan lain dikatakan dia menanggalkan kealahannya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saya mau beritahukan di sini, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Bukan sebagai Tuhan ibu dia mati, tapi sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia ini sekaligus menjawab dikotomi Yesus. Saudara-saudaraku ini tidak mengerti, makanya mereka tersesat dan murtad. Karena apa? Mereka tidak mengerti yang namanya dikotomi Yesus.
Alkitab harus dipandang, dimengerti dengan cara Alkitab sendiri, bukan dengan cara kitab suci lain memandang. Jelas tidak kena, karena Alkitab punya cara pandangnya sendiri. Saya sesalkan saudara saya ahli bahasa Ibrani, Yunani, tapi tersesat karena apa? Menjadikan Yesus objek penelitian. Itu sebabnya saya katakan kepada kita di sini bahwa dikotomi Yesus itu Pak harus dimengerti bahwa Yesus adalah manusia, Yesus adalah Allah. Dan Alkitab memberikan semua informasi itu. Ketika dia ada di dunia 33,5 tahun, dia ada dalam keadaannya sebagai manusia. Sebelum dia datang, dia adalah Allah yang bermanifestasi menjadi manusia. Tolong sebentar, tolong kalau mau tepuk tangan boleh, tapi tolong suaranya. Ya. Tolong suaranya. Ya. Oke. Jadi maksud saya Bapak Ibu Saudara yang kasih, bahwa saya memang mengerti pola saya punya Lael dan Brur ini dalam memahami Alkitab. Mereka mencopot-copot ayat yang bicara tentang dikotomi Yesus sebagai manusia saja. Ya, mereka tidak mau pakai ayat-ayat yang ratusan jumlahnya di Alkitab tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Hari ini saya bisa bukakan kepada saudara ratusan ayat untuk menunjukkan bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah. Sayangnya kalau saudara sebelum ini murtad, tahu bahwa ayat-ayat itu ada, saya yakin saudara tidak akan murtad. Mudah-mudahan setelah dengar ayat ini saudara kembali mengikuti pengakuan iman dalam Kristen. Tolong sebentar. Ya. Tolong lalu saudara sebentar. Ya, tolong tidak menunjuk kepada personal. Sorry. Ya, tolong tidak menunjuk kepada personal. Mohon maaf. Jadi saya ini semangat. Jadi kalau begini. Lalu kalau Pak Munsir tanya tadi, pernahkah Yesus menyuruh dirinya disembah? Tidak pernah. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk kerendahan hati anak Allah sebagai Mesias. Yesus tidak pernah meminta dirinya disembah, tetapi dengan pengajarannya, perkataannya, dengan karismanya, dengan semua yang dia lakukan, semua orang tidak bisa bantah bahwa dia Yesus Tuhan adalah Allah sendiri. Mereka sujud menyembah. Salah satunya Thomas mengatakan dia adalah Tuhan, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Allahku, dan dia terima penyembahan itu. Yesus tidak pernah sekalipun menolak penyembahan yang diberikan kepadanya. Itu menunjukkan bahwa dia Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri. Dan tidak ada manusia yang bisa membuat dia jadi Tuhan. Satu kali saya berikan ceramah di tempatnya Pak Ustadz Insan Mogoginta, lalu saya berikan kristologi. Mereka bertanya begini, kenapa Anda menjadikan Yesus itu Tuhan? Kenapa Anda menjadikan Yesus itu Allah? Saya bilang, saya tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Saya nggak pernah menjadikan Yesus itu Allah. Yang benar adalah dia dari sononya memang Tuhan. Dia dari sononya memang Allahu Akbar, yang datang dalam rupa manusia untuk menembus manusia dari kematian karena dosa. Terakhir, saya mau kasih tahu Pak, kepercayaan kami kepada Allah yang Esa, yang namanya Yesus, yang datang dalam rupa manusia, menyatakan dirinya sebagai Bapa, sebagai anak Allah ketika dia jadi manusia, dan sebagai Roh Kudus ketika dia diam dalam diri orang percaya. Lalu istilah-istilah Pak Insan Mogoginta yang mengatakan menebus dosa manusia, tidak pernah Alkitab ajar Yesus menebus dosa manusia. Yang Yesus tebus manusia dosa, bukan dosa manusia. Yesus berurusan dengan manusia yang terhilang, manusianya yang ditebus, diberi kembali supaya mereka diselamatkan. Karena apa? Setiap orang yang datang, ini juga dikatakan Pak, bahwa tadi Pak Munsir bilang dengan Pak Insan bahwa Yesus diutus hanya untuk orang Israel, bahkan ketiga pembicara. Saya mau katakan itu cuma 1-2 ayat yang Anda kutip, tapi puluhan ayat di Alkitab yang mengatakan Yesus datang untuk segala bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, sebagaimana aku diutus untuk dunia, aku mengutus kamu kepada dunia, termasuk orang Batak, orang Sunda, semua kita, siapapun yang tidak percaya Yesus tadi sudah dipresentasikan. Yesus berkata, kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Tuhan, akulah Allah, akulah juru selamat tunggal, tidak ada juru selamat lain. Kalau kau tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, engkau akan mati dalam dosamu. Itu yang dikatakan Alkitab, dan itu yang kami aminkan, kami percaya. Sehingga kami ada orang-orang yang mempertaruhkan segalanya demi iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya melihat seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada kata lain, hanya satu, Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus Juru Selamat Tunggal. Setiap orang harus percaya kepadanya supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Tepuk tangan, waktu habis.